Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazma Fitria. Saya dari program studi Sistem Informasi Blended Plus Universitas Pembangunan Jaya. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan ujian akhir semester, yaitu membuat aplikasi profil menggunakan Android Studio. Langsung saja kita ke videonya. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Android Studio untuk membuat coding-coding dan juga saya akan menjelaskan kode-kode penting untuk aplikasi yang saya jalankan nanti. Nah, di sini terdapat 3 file activity dan juga 2 file fragment, yaitu terdapat main activity, ada profile activity, verifikasi segment activity, dan juga fragmentnya yaitu ada biodata fragment dan juga profile fragment. Nah, di sini ada Android manifest. Nah, terdapat 3 activity yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu main activity, profile activity, dan juga verifikasi sign-in activity. Nah, di sini saya menetapkan main activity sebagai halaman utama. Jadi, ketika aplikasi pertama kali dibuka, itu langsung memunculkan si main activity ini. Lanjut ke main activity. Oke, di file main activity ini yaitu berfungsi sebagai halaman login untuk aplikasinya. Nah, jadi untuk halaman pertama yang akan dimunculkan ketika aplikasi dijalankan adalah form login. Nah, di sini saya mengimport widget button, widget edit text, yaitu button untuk login dan juga keluar, widget untuk input, email, dan juga tanggal lahir. Nah, pada kode edit text dan juga button ini terdapat find view by ID. Nah, jadi kode ini digunakan untuk menghubungkan komponen edit text dan juga button yang ada di file XML-nya, yaitu activity main.xml ini, yaitu nih tadi ada email, nih ID-nya add email, terus tanggal lahirnya, nih ada ID, tanggal lahir, dan juga button login dan juga button keluar. Nah, jadi dengan menggunakan find view by ID itu, sehingga dapat diakses dan juga digunakan di aplikasi tersebut. Nah, ketika button login ditekan, aplikasi mengambil input email dan juga tanggal lahir dari pengguna nih. Dan juga terdapat intent, yaitu data email dan juga data tanggal lahir kemudian dikirim ke activity yang lain, yaitu verifikasi sign-in activity untuk diperiksa nih apakah email atau tanggal lahir tersebut benar atau tidak. Lanjut ke verifikasi sign-in activity. Nah, activity ini berfungsi untuk memverifikasi data login yang dimasukkan pengguna dari form main activity. Nah, di sini saya set untuk email benar dan juga tanggal lahir benar. Di sini terdapat string email dan juga string tanggalnya nih, yaitu dengan menggunakan get intent tadi. Kode ini digunakan untuk mengambil data email dan tanggal lahir yang dikirim dari main activity tadi. Nah, proses validasi tadi akan dilakukan menggunakan if dan juga else. Ketika emailnya benar, maka akan langsung masuk ke profile activity. Ketika email salah, maka dia akan muncul toast, yaitu email atau tanggal lahir salah. Lanjut ke profile activity. Nah, di profile activity ini saya mengimport yaitu biodata fragment. Nah, profile activity ini berfungsi sebagai wadah untuk utama dari si fragment-fragment yang tadi yang udah aku sebutin, yaitu biodata fragment dan juga profile fragment. Nah, untuk loading fragment awal itu terdapat di get support fragment manager, yaitu langsung ke biodata fragment. Nah, kode ini digunakan untuk menampilkan biodata fragment ke dalam frame layout saat halaman profile pertama kali dibuka setelah login berhasil tadi ya. Lanjut ke biodata fragment. Nah, fragment ini menampilkan biodata pengguna dan tombol menu untuk memilih konten nih, yaitu ada button pendidikan, keahlian, dan juga button pengalaman. Nah, saat tombol pendidikan, keahlian, atau pengalaman itu ditekan, aplikasi akan mengambil metode tampilkan konten dengan parameter jenis data. Di sini terdapat private void, yaitu tampilkan konten. Nah, metode ini membuat fragment baru dan mengirimkan data type menggunakan bundle. Dan di sini ada get child fragment manager, yaitu digunakan karena fragment ditampilkan dalam fragment lain. Lanjut ke profile fragment. Nah, fragment ini digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk table sesuai menu yang dipilih, menu dipilih tadi yang pendidikan, keahlian, dan juga pengalaman. Metode ini, nah, untuk public static profile fragment yang instance string type digunakan untuk mengirim data ke fragment menggunakan bundle tadi nih. Nah, kemudian data tipe diambil untuk menentukan isi table yang akan ditampilkan nih string type. Table pendidikan yaitu ada header tabelnya pendidikan, periode, dan asal sekolah. Nah, jadi jika tipenya adalah pendidikan, maka aplikasi menampilkan tabel pendidikan dengan beberapa baris datanya, yaitu pendidikan, periode, dan asal sekolah. Nah, ketika tabel memilih button keahlian,
hal sama yang dilakukan untuk keahlian dan juga pengalaman, namun dengan struktur kolom yang berbeda, yaitu ada nomor keahlian dan item untuk keahlian dan juga nol pengalaman dan periode untuk pengalaman. Metode untuk header ini yaitu digunakan untuk membuat header table secara dinamis. Terus ada untuk private void row, yaitu digunakan untuk membuat baris isi table. Nah, text view ini untuk bertujuan agar setiap cell table itu memiliki tampilan yang konsisten. Oke, selesai menjelaskan code, kita langsung ke demo aplikasinya. Oke, kita lanjut untuk mendemokan aplikasinya, yaitu, nah, di sini saat aplikasi dijalankan, yang pertama muncul adalah halaman login. Halaman ini ada di main activity. Nah, di sini pengguna mengisi email Google dan tanggal lahir. Saya mau coba trial errornya terlebih dahulu. Nah, di sini, di verifikasi sign in activity, aplikasi melakukan pengecekan data nih. Jika email dan tanggal lahir sesuai, maka akan langsung ke halaman profil. Dan jika email dan tanggal lahir tidak sesuai, maka akan memunculkan toast seperti tadi. Nah, saya akan langsung menginput email dan tanggal lahir yang benar. Oke, langsung masuk ke halaman profil. Nah, ini merupakan halaman profil activity, yaitu setelah berhasil login, aplikasi masuk ke profil activity. Activity berfungsi untuk sebagai kontainer untuk menampilkan fragment nih. Nah, biodata dan menu. Di sini ada biodata fragment. Fragment pertama yang ditampilkan adalah biodata fragment. Di sini terdapat foto profil, biodata, dan juga tombol pendidikan, keahlian, dan pengalaman. Nah, pada saat tombol pendidikan ditekan, aplikasi menampilkan profil fragmentnya nih, isinya berupa tabel pendidikan yang dibuat menggunakan tabel layout di dalam fragment. Terus ada keahlian, ini sama seperti yang pendidikan tadi, menampilkan tabel keahlian, nomor keahlian, dan juga item. Nah, diatur juga di dalam profil fragment. Di sini ada juga tabel pengalaman yang menampilkan nomor pengalaman dan juga periodenya. Nah, ketika kita klik button keluar, maka ia akan kembali ke loginnya. Dan ketika kita klik keluar pada halaman login ini, kita akan keluar ke aplikasi. Oke, sekian. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan dari aplikasi profile yang sudah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Bye.